the hands of mine with the finger and the line. I raise them up as the sign. We will pray and we'll be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Baik, teman-teman, tetap semangat ya. Mana semangatmu? Tepuk semangat. 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 Ya teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Zoom ya bersama teman-teman kelas 5. Ya, kita belajar ini. Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Kita sudah masuk ke pelajaran kelima ya, Rasul Allah idolaku ya. Nah, kita akan selesaikan subtema kita ya di pembelajaran yang kelima yaitu Rasul Allah idolaku. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa teman-teman? Kisah teladan Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi apa ya? Kita sudah belajar tentang keteladanan kisah Nabi apa? Ismail. Ya, apa teman-teman? Ismail. Ya, suka dibaca tidak buku paketnya? Kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Teman-teman masih ingat tidak Nabi Sulaiman alaihissalam itu putra siapa? Putranya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam itu putranya Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Daud alaihissalam ya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam? Bisa ngomong sama batu. Iya apa? Suaranya kecil. Apa mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam? Fokus ya teman-teman. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia ya, melainkan juga kepada hewan ya, jin dan bahkan angin ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki ya. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam juga mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka ya. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya meskipun kaya raya ya dan berkuasa tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, fokus teman-teman, please listen to me. Makan gini. Nah, baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam ya.
your book to page 42. Have you finished? Yes. Please open your book to page 42. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Bu, may I go to the restroom? Bu, page berapa Bu tadi Bu? Page 42. Silakan teman-teman dibuka halaman 42. Halo? Ya, terdengar tidak suara Ibu? Di sini Ibu Terdengar, Bu. akan tampilkan di layar. Ya, saya screen tidak. Teman-teman terlihat tidak di layar? Terlihat. Enggak lah Bu. Belum terlihat ya? Apaan sih? Oke, baik teman-teman. Di halaman 42 sudah dibuka buku paketnya. Ya. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Ya. Perhatikan dengan cermat dan bacalah dengan baik dalam Quran surat Al-Saffat ayat 123 sebagai berikut. Wa inna Teman-teman tunggu dulu ya, Bu Susinya sepertinya jaringannya kurang bagus. Teman-teman boleh baca dulu tadi halaman yang disebutkan oleh Bu Susi ya sambil menunggu Ibu Susi. Halaman berapa tadi? Silakan dibaca dulu ya. Apa? Oh, ya. Maaf.
Anda saya sedang Silakan dibaca bukunya dulu ya. Fokus pada tujuan. yang pakai api. Mana di sore? Enggak, Bu. Halaman berapa? Halaman berapa tadi teman-teman? Tentang Rasul Allah idolaku ya. Coba dibaca halaman 42 sama 43 tentang Nabi Ilyas ya. Dibaca dulu ya, teman-teman ya. Bu Susinya sedang mencari jaringan yang bagus. Sudah selesai dibacanya teman-teman? Kalau belum boleh dilanjutkan ya. Tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa.
Open your book to page 42 ya, silakan. Kadang 41. Ya, teman-teman. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam ya. Jadi Nabi Ilyas alaihi salam itu adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam ya. Nah, Nabi Harun alaihi salam. Nah, teman-teman, Nabi Ilyas alaihi salam ini ya diutus oleh Allah kepada kaumnya yaitu Bani Israel ya, teman-teman. Nah, yang menyembah patung berhala ya bernama Baal ya. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka ya, menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam ya. Nah, agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Ya. Oke, baik. Selanjutnya coba ada siapa di sini? Zeus. Zeus, silakan dibaca di paragraf kedua ya, di halaman 42. Nanti berdoa kepada Nabi Ilyas alaihissalam ya. Apa? Paragraf kedua halaman 42. Ya. Karena kedurhakaan orang-orang kafir. Kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Suaranya boleh menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kurang makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Iya, terima kasih Zeus. Ya. Selanjutnya Halafi. Ya, silakan Halafi. Tolong bacakan di paragraf ketiga halaman 42. Setelah kaumnya sadar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Maaf Bu, saya tidak konsentrasi, maaf. Jadi teman-teman, ya Nabi Ilyas alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada kaumnya yaitu Bani Israel ya. Kaumnya tersebut ya tetap durhaka dan menentang ya, bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam ya. Nah, bahkan Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya bersembunyi di dalam gua ya selama 10 tahun. Nah, karena kedurhakaan orang-orang kafir itu, akhirnya Allah menurunkan musibah ya, apa berupa kekeringan ya. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun ya, dan akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak mati ya, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan ya. Nah, baru setelah musibah itu terjadi, mereka tersadar ya bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar ya. Nah, setelah kaumnya itu tersadar, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah agar
musibah kekeringan itu dihentikan ya. Nah, doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik ya. Mereka kembali durhaka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah lagi ya teman-teman. Nah, berupa apa? Musibah yang lebih berat dari sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka semua bergelimpangan ya, semuanya meninggal ya. Nah, akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat ya, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan itu. Nah, itu tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam ya. Itu. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam itu senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka ya, dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan ya. Nabi Ilyas alaihissalam juga selalu berdoa untuk keselamatan umatnya ya. Nah, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atau menurunkan malapetaka atau siksaan ya. Nah, itu. Jadi kita pun harus selalu sabar dan berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya teman-teman, ya jika kita selalu sabar dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan terus memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kita. Nah, kita lanjutkan ya kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, sebelumnya adalah tentang kisah Nabi Ilyas. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, siapa Nabi Ilyas alaihissalam itu? Nah, teman, Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah keponakannya Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Beliau pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak namanya ya. Nah, setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Nabi Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam ya. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam ini melanjutkan misi pamannya. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepada ya. Jadi teman-teman, Nabi Ilyas ini adalah keponakannya Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas itu adalah pamannya Nabi Ilyas alaihissalam ya. Nah, selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram ya, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi setelah Nabi Ilyas ini wafat ya, kaumnya yaitu Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala ya, yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari ya, mereka semakin kufur ya, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan atau menghilangkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya ya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Dari kisah teladan Nabi Ilyas ya, terdapat kita petik pelajarannya, yaitu
Nabi Ilyas ini adalah pelanjut daripada Nabi Ilyas alaihi salam. Ya. Nabi Ilyas alaihi salam ini ya mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur ya karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Tadi teman-teman kisah teladan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam ya. Ya anak salihah. Berarti teman-teman videonya boleh diaktifkan ya. Jadi teman-teman, Nabi Ilyas alaihi salam ya itu adalah keturunan keempat ya dari Nabi Harun alaihi salam ya yang diutus oleh Allah kepada kaumnya ya dan Israel ya. Nabi Ilyas itu seorang yang sangat sabar sekali ya menghadapi umatnya yang durhaka ya dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan ya. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal, maka dilanjutkan oleh keponakannya. Siapa keponakan Nabi Ilyas alaihissalam? Nabi Ilyasa alaihissalam ya. Jadi siapa kan Nabi Ilyas alaihissalam itu? Bisa teman-teman dilihat di halaman 43 ya. Nabi Ilyas adalah Al-Asbad bin Edi bin Syutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Alim. Oke, baik teman-teman. Tetap fokus. Itu akan menampilkan videonya ya, tapi berhubung ini ada anda. Oke, baik teman-teman, fokus ya, tetap fokus terus ya, terus ya. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam ya ketika itu akan diancam oleh kaumnya ya untuk dibunuh oleh kaumnya. Sehingga Nabi Ilyas itu bersembunyi di gua selama berapa tahun? Empat. Selama berapa tahun? 10 tahun ya, 10 tahun lamanya ya. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam itu ya berdakwah kepada kaumnya ya, yang waktu itu kaumnya itu menyembah patung yang bernama Baal, nama patungnya ya. Nah, kemudian Nabi Ilyas mengajak kaumnya itu untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah ya. Tapi Nabi Ilyas alaihissalam ya itu hendak dibunuh ya. Jadi kaumnya itu menentang ajakan Nabi Ilyas alaihissalam dan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir tersebut, maka Nabi Ilyas alaihissalam ya bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun namanya ya.
Karena kedurhakaan orang-orang kafir itu, maka Allah menurunkan azab kepada kaumnya berupa apa? Berupa kekeringan, ya, kekeringan. Karena tidak pernah turun hujan selama berapa tahun? Alafi, fokus. Nah, kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam yang tidak mau beriman kepada Allah, akhirnya Allah turunkan azab berupa kekeringan selama berapa tahun? 3, Bu. Berapa tahun? 3. 3 tahun lamanya, ya. Nah, Tinggal. ya, iya. Nah, setelah itu mereka sadar bahwa ajakan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Ya, Akhirnya sangat betul sekali, Bu. setelah itu, selama kaumnya sadar, ya, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan, Ya, ya. terus Ya. beberapa saat kemudian Dengan tidak doa kering lagi. Ilyas dan mengabulkannya, ya, teman-teman. Sehingga musibah kekeringan itu berhenti, ya. Akhirnya tanaman dan ternak kembali baik, ya. Nah, tetapi kaumnya Nabi Ilyas itu kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan azab yang lebih besar, ya, yang dahsyat, ya. Iya. Berupa apa azabnya? Yaitu gempa bumi, ya, gempa bumi yang dahsyat, ya, sehingga mereka yang tidak mau beriman kepada Allah itu meninggal, ya, mati bergelimpangan, ya, semuanya meninggal. Nah, yang selamat hanya Nabi Ilyas alaihissalam dan pengikutnya yang mau beriman kepada Allah, ya. Nah, kenapa? Karena mereka lebih dahulu, ya, meninggalkan negeri itu sebelum Allah menurunkan azab kepada kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Tadi lupa. Nah, oke, baik teman-teman. Khairu fokus, ya. Khairu, siapa Nabi Ilyas itu? Khairu, fokus. Teman-teman boleh diaktifkan videonya, ya. Nah, mana Khairu? Khairu keluar. Hamzah. Ya. Apa, Bu? Hamzah. Ya. Siapa itu Nabi Ilyasa? Nabi Ilyasa. Siapa ya? Siapa Nabi Ilyasa itu? Sebelumnya Nabi Ilyas, sekarang Nabi Ilyasa. Siapa Nabi Ilyasa itu? Nabi Ilyasa itu adalah manusia. Bukan manusia. Ya, jelas manusia. Fokus, ya. Teman-teman dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Nabi Ilyasa. Tapi aku soalnya nggak ada bukunya, Bu. Kemana bukunya? Nggak tahu. Dicari lagi, ya. Ya. Nah, teman-teman, jadi siapa yang tahu siapa Nabi Ilyasa itu? Ada Syahla. Mana Syahla? Nabi Ilyasa adalah penulis. Oh, Khairu baru terdengar suaranya. Ponakan Nabi Isa. Syahla, siapa Nabi Ilyasa itu? Suaranya boleh di-unmute-kan terlebih dahulu, ya. Keponakan Nabi Ilyas. Iya, betul sekali, ya. Nabi Ilyasa. Mm-mm. Keponakan Nabi Ilyas.
Iya, jadi Nabi Ilyas itu adalah keponakannya Nabi Ilyas alaihissalam ya. Nabi Ilyas adalah pamannya Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, teman-teman jangan sampai tertukar ya. Nah, ada Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam ya. Jadi Nabi Ilyas keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Atau Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah pamannya Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam ya itu adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam ya. Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Iya, Bu. Ya. Nah, tetapi setelah Nabi Ilyas wafat ya, kaumnya yaitu Bani Israel itu kembali durhaka kepada Allah yang tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala ya, yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam ya. Akhirnya hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu melenyapkan ya atau menghilangkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya ya, sehingga terjadilah ya mereka dilanda kesengsaraan ya. Nah, itu tadi teman-teman kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam ya, teman-teman. Oke. Do you have any question? Ada yang baru mau masuk, bertanya? Bu. Ya, teman-teman, tadinya Ibu akan menampilkan di sini apa namanya video dan slide-nya, tetapi mohon maaf ada sedikit kendala ya, jadi Ibu tidak bisa menampilkan slide dan videonya ya. Oke, teman-teman, do you have any question? Ada yang mau bertanya tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam? Do you understand? Yes. Oke, teman-teman, tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW kita sudah pernah pelajari sebelumnya ya, teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak? Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal berapa? Teman-teman? Ya, bisa dilihat ya di bukunya ya, di halaman 44. Okay, please open your book to page 44. Ya. Nah, teman-teman, fokus ya, ini adalah pembelajaran kita yang terakhir ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ya, teman-teman. Ya, teman-teman masih ingat tidak tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW itu lahir bertepatan pada tahun gajah ya, teman-teman. Ya. Pada peristiwa itu turun surat Al-Fil ya, yang artinya gajah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu lahir ya pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, bertepatan dengan tahun gajah atau tanggal 20 April ya, 571 Masehi ya, teman-teman. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim ya, karena ayahnya sudah meninggal. Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Namanya Abdullah ya. Abdullah. Siapa nama kakeknya?
Abdul Muthalib, ya. Iya. Nah, di waktu kecil itu Nabi Muhammad sering membantu menggembala kambing ya. Pada usia muda rajin bekerja ya. Nabi Muhammad itu terkenal sebagai orang yang jujur dan mendapat gelar Al-Amin ya. Artinya orang yang dapat dipercaya ya. Nah, Nabi Muhammad itu pada usia 40 tahun ya diangkat menjadi rasul ya. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Qur'an di Gua Hiro ya, pada waktu itu di Gua Hiro. Nah, cinta dan kasih sayangnya kepada anak yatim ini begitu besar sekali ya. Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya, yaitu penutup para nabi dan rasul ya. Seperti itu. Nabi dan rasul yang terakhir setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi nabi dan rasul ya. Nah, itu ya teman-teman tentang kisah teladan Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya ya, teman-teman. Bisa dipelajari, dibaca kembali, ada di bukunya ya, di halaman 44 ya. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi pembelajaran kita ya. Okay, do you have any question? Ada yang mau bertanya tidak? Insya Allah nanti minggu depan kita akan penilaian harian ya teman-teman. Ya, teman-teman saya akan pelajari lagi apa yang sudah dipelajari di buku paketnya, dibaca lagi ya teman-teman.